You guys have led such a beautiful, wonderful worship to enter the throne of God. And hari ini saya akan sharing firman Tuhan, tapi sebelumnya as we sang lagu yang terakhir kita nyanyikan, saya diingatkan ayat ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan lagu yang kita tadi katakan, Jesus, the most wonderful name of all names. Jesus, the only name that brings freedom and hope. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees, it has no hold on me. Firman itu adalah Allah. Jadi, when I speak the word, mountains move, chains are loose. Amen. When I speak your word, Jesus, darkness flees, and it has no hold on me. Jesus, you have the power alone. You live the lovely one, and it's only by His grace kalau saya punya kesempatan untuk sharing hari ini. So, saya sudah seminggu, 2 minggu mikir firman Tuhan apa yang mau saya sampaikan hari ini, dan kebetulan minggu lalu saya ada bercakap-cakap dengan salah seorang dari kita, and saya tanya, how's your spiritual life? Bagaimana kehidupan rohanimu? Dan orang itu mengata, ya biasalah, naik turun. You know, waktu saya kesepian, saya butuh Tuhan, saya dekat Tuhan, saya ingat Tuhan. Tetapi waktu semuanya sudah semua baik gitu, ya biasalah ya, lupa Tuhan. Gitu. Terus kesempatan lain saya bicara dengan orang, dan orang ngomong, ya Coach Jeffrey, I don't know why, rasanya kehidupan rohaniku kok macet, stagnan. Udah nggak excitement, udah nggak semangat lagi gitu, rasanya sudah suam-suam kuku. Terus ada orang lain lagi bilang, ya kehidupan ini bagaikan roda lah, sometimes kita di atas, sometimes kita di bawah gitu, naik turun. Apa firman Tuhan yang katakan tentang kehidupan? Firman Tuhan hari ini judulnya is ever increasing from glory to glory. Selalu naik dari kemuliaan ke kemuliaan yang berikutnya. So, apa pandangan Alkitab tentang kehidupan Kristen? Alkitab berkata, mari kita baca di Ulangan 28 ayat 1 sampai 13. Saya kasih English translation dan Indonesian translation, jadi semuanya bisa follow along very quick, easily. Oke? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Enggak hanya naik, you will always increase and never decrease. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, that's the condition, right? You have to listen akan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, dan kau lakukan dengan setia. We have to obey and follow. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi pandangan Alkitab mengatakan dalam kehidupan rohani kita, in our Christian life, kita harus selalu di atas, tidak pernah di bawah. Kita selalu naik dan tidak turun. Jangan setuju kalau ada orang bilang hidup rohani kita itu naik turun. Oke? Kita nggak pernah, kita akan selalu naik dan tidak turun. Hidup kita ini tidak bagaikan roda. Ayat berikutnya, kalau di 2 Korintus 3 ayat 18, saya bacakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita dirubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. In English, especially on the Amplified Version, it says, ever increasing splendor, and from one degree of glory to another. So, saya put sebuah chart di sini, a graphic over here. Mungkin sebagian dari kita pernah dengar tentang the J-curve theory of Christian life, right? J-curve itu, dan saya sendiri juga percaya itu J-curve, or sempat percaya, and it makes sense. Seringkali dalam kehidupan Kristen kita
Kita berada di suatu titik, anggap aja ini suatu titik glory, dan kita akan menuju ke titik glory yang berikutnya, dan menuju ke titik glory yang berikutnya. Tetapi dari glory ke glory, kata orang yang percaya dengan teori J-curve, kita biasanya mengalami penurunan dahulu. We go through stuff, we go through struggle, we go down, kita turun. Dan puji Tuhan, God come to the rescue, right? Jesus, that's why it's called the J-curve, and He bring us back to a higher level, right? Tapi apakah this view of J-curve, pandangan J-curve ini sesuai dengan biblical? Kalau ayat yang dikatakan adalah in ever increasing, selalu naik dan tidak turun. Ini apa ini? Turun. Oke? Berarti ini turun dulu baru naik, turun dulu baru naik. The Bible doesn't say that. The Bible say selalu naik dan tidak turun. Memang pengalaman kita pribadi seringkali sayangnya kita mengalami J-curve. Karena apa? We do not always obey the Lord. Karena kita tidak selalu mengikuti dan perintah Tuhan, sehingga kita turun dulu baru naik. Tetapi kalau kita tahu rahasianya, kehidupan kita seharusnya seperti ini. Increasing from glory to glory. Never decrease. Yes, you will go through struggle. Anda akan melewati masalah. Tetapi masalah itu sebaiknya tidak membuat Anda turun. Oke? Sekarang bagaimana kehidupan saudara? Think for a minute. Apakah kehidupan Anda itu increasing from glory to glory? Selalu naik, tidak turun dari glory to glory? Apakah kehidupan saudara itu seperti J-curve? Naik, turun, naik lagi titik lebih tinggi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Atau going downhill? Semoga nggak ada yang going downhill, oke? Okay? If you go downhill, you need Jesus so that at least you get the J-curve. Okay? But we should not be satisfied with J-curve. God has given us everything that we need. Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini sehingga kita naik dari kemuliaan-kemuliaan. Sekarang apa rahasianya sehingga kita tidak perlu mengalami turun dan bisa selalu naik? Okay? Seperti mesin gitu. The principles are, kita tadi firman Tuhan katakan, pay attention to the word of God, perhatikan firman Tuhan, turutin perintah Tuhan dan ikuti perintah Tuhan, kan? Dan kadang hidup kita ini rutin. Kalau kita tidak diberikan minyak baru, mesin kita, kalau kita nggak ada ganti oli, if we have new fresh oil, mesin kita ini stuck, we get breakdown, kita stagnan, kita bosen. Nah, saat saya bergumul tentang kehidupan Kristen diri saya pribadi, what is the secret? Selalu naik tidak turun. Tuhan bawa saya ke firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 2 sampai 6. Oke, ini sebuah kisah di mana Elisa ketemu sebuah janda, yang seorang janda, ya. So, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah minta bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Maka pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia, janda itu, terus menuang minyak itu. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, that's the keyword. When all the jars were full, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu what happened? Berhentilah minyak itu mengalir. When there is no jar left, then the oil stop flowing. When you are full and you don't make space for God,
then the oil stop flowing. That's when your life becomes stagnant. That's where you don't get the excitement. Itu saat Anda kehilangan excitement itu. Now what happens? Apa yang terjadi kalau bejana itu penuh? There are 4 options yang Anda bisa lakukan. Ada 4 pilihan yang Anda bisa lakukan. Yang nomor 1, ini the reason we are experiencing J-curve. This is why the J-curve happen. Kalau Anda penuh, you run into problem. You are shaken. Bukan Allah yang membawa problem itu ke dalam kehidupan saudara. Everything that is good come from the Lord. Okay? Everything that is not come from the other source. Tetapi Allah mengizinkan that troubles come. Masalah itu datang dalam kehidupan saudara. Dan saat itu Anda menjadi ada kebutuhan. Minyak itu tertumpah. Dan Anda akan diisi lagi. Okay? Nanti penuh lagi. Kalau Anda nggak ngapa-ngapain, you face another challenge. Your oil spilled again. You're refilled again. Yes, you move from glory to glory. And by the way, di dalam bejana saudara itu biasanya nggak minyak murni. Ada other stuff. Ada hal-hal yang lain yang distraksi kehidupan saudara. Dan saat terjadi this shaken, pergoncangan ini, biasanya kehidupan Anda dimurnikan. Sebagian dari other stuff ini juga ikut tertumpahkan. Sehingga Anda sendiri juga mengalami increase capacity, ya, kapasitas yang lebih tinggi lagi dan bisa naik ke glory. Gitu. Ibrani 12 ayat 10b sampai 11 mengatakan, Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. J-curve happens sehingga kita bisa dipurify. Okay? This shaken happen, goncangan ini terjadi sehingga kita bisa dimurnikan, sehingga kita bisa mengambil bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada yang dilatih olehnya. You get this one, right? So, this is what typically happens. Kenapa ini seringkali terjadi? Because we as human being are prone to forget God. Kita sebagai manusia cenderung untuk melupakan Allah. Karena itu ada Amsal yang bijaksana, somebody very wise, Agur, who collected, yang mengumpulkan Amsal-Amsal. Jadi kita nggak tahu exactly siapa yang wrote this, yang menulis Amsal ini. Ada yang mengatakan ini Raja Solomon sendiri yang mencatat, yang menulis, tetapi Agur yang mendokumentasikan. Amsal 30 ayat 8 dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sangat bijaksana. Kalau Anda realize ada kecenderungan gampang lupa Tuhan, ini salah satu optionnya. Can you handle the blessing? Apakah bisa Anda menerima, menghadapi kemakmuran itu? Kalau Raja Salomo kapasitasnya tinggi, blessingnya tambah terus, sampai bahkan dia menjadi the wealthiest man ever exist on the earth. Orang yang paling kaya di dunia, Raja Salomo. And yet, there is a potential, ada kemungkinan Raja Salomo sendiri yang menulis Amsal ini. Jangan biarkan aku kenyang. Oke. Kalau Tuhan sendiri sudah mengatakan warningnya juga, peringatannya juga kepada umat Israel di the book of Ulangan 8:11-14. Hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Tadi sudah dikasih tahu, kamu harus gini, ikuti semuanya nanti kamu naik. Dan jangan kamu lupa, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak, kamu dapat promotion, kamu dapat kerjaan, kamu dapat beautiful wife, handsome husband, a lot of kids, promotion after promotion, big house, you own many companies. Jangan sampai lupa. Dan segala yang ada padamu tambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Oke, kita cenderung lupa itu. Oke,
Jadi itu tadi poin nomor 1 ya. Kalau kita sampai lupa, nanti digoyangkan. Poin nomor 2, cara lainnya apa? Ingat tadi janda itu diperintahkan Elisa apa? Go to your neighbors, bring the empty jars. Pergi ke tetangga-tetangga kamu, bawa bejana-bejana yang kosong. Ini adalah salah satu kunci sehingga kita punya kehidupan naik tidak turun. Kalau Anda udah penuh, Anda harus melayani. You have to minister, you have to serve others. Pergi ke tetangga sesamamu manusia, tahu kebutuhannya apa. Penuhin kebutuhan itu. Ada orang butuh uang, bantu. Ada orang butuh doa, bantu. Ada orang sakit, layat. Gitu. Struggle, cry with them, laugh with them. Nangis bersama mereka, ketawa bersama mereka. Dan saat Anda begitu, nanti Anda sendiri akan disegarkan. Saya punya kesaksian, pengalaman saya pribadi, tahun 98, saya pulang ke Indonesia. Boleh dibilang kehidupan rohani saya itu saat itu bagus. Tuhan izinkan saya ke Indonesia, di pesawat saya sudah doa, Tuhan saya pulang Indonesia liburan 6 minggu, saya mau melayani Tuhan. Saya mau share ini berkat yang Tuhan telah berikan kepada saya. Gitu. Tuhan buka kesempatan. Saya sharing ke anak-anak teman-teman saya yang growing up, yang bertumbuh bersama dengan saya. Gitu. Saya ajak mereka Bible study tiap hari. Gitu. Tantangannya tuh banyak banget. Dari prostitution, drug addiction, kemiskinan, broken homes, sampai saya nggak kuat. Saya bisanya cuma nangis tiap hari. Saya capek. Gitu. Tuhan, saya liburan di Indonesia cuma 6 bulan, tetapi kenapa tantangannya begini-begini besar? Saya nggak bisa help my friend to get free from addiction in less than 6 weeks. Saya tidak bisa membantu teman-teman saya yang punya masalah financial semua. Saya nggak bisa bantu teman saya yang sampai terlibat prostitusi karena dia butuh uang. Saya nggak bisa. Saya nangis. Tapi satu hal yang saya tahu, firman Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan saya. Tuhan memberikan sesuatu yang baru yang saya bisa sampaikan. Suatu hari minggu keempat, saya capek. Saya ngomong, Tuhan, liburanku tinggal 2 minggu. Saya mau berhenti melayani. Saya kontak ini teman-teman, ngomong, aku sudah mau balik Amerika, kita Bible study-nya berhenti ya. Gitu, karena saya bakalan traveling, pergi dan segala macam gitu. Ya teman-teman mengerti, oh ya udah terima kasih ya gitu. Sudah saya begitu, hari itu juga saya baca firman Tuhan, it's dead, mati. Saya berdoa, mati. Saya apa? Padahal sebelumnya saya doa gitu, firman Tuhan sangat hidup. I need question, the answer is there. Saya butuh pertanyaan, jawabannya ada di situ. All of a sudden, airnya, minyaknya berhenti mengalir waktu saya berhenti melayani. Saya biarin itu, aku mau enjoy my vacation, saya mau nikmati liburan saya. Seminggu saya nggak betah, saya kangen Tuhan, saya kangen minyak baru dari Tuhan. Saya doa, Tuhan ampuni saya mau melayani lagi. Begitu amin, jam 3 sore, ada teman datang dari Amerika, udah lama nggak datang, aduh Jeff, butuh ngomong, kenapa? Kakakku terlibat narkoba, drug addiction. Bahkan dia sampai nyolong, bahkan orang tua aku sampai harus jual, ngambil utang untuk biayai obat addiction, the drugs yang teman saya, kakak teman saya gitu. Soalnya kalau enggak kakak saya ngancam bunuh diri. Saya, ya ampun Tuhan, saya baru ngomong mau melayani kok udah datang gitu. Tapi you know what? Firman Tuhan kembali hidup dalam kehidupan saya. Kalau kita mau dipakai. Malamnya ada seorang keluarga sopir nggak punya uang, datang dari luar kota, periksa ke Semarang. Anaknya masih umur 2 tahun, kurang dari 2 tahun, bawa ke dokter, hasil kencingnya mengandung butiran darah yang sangat tinggi. I think it should be less than 10 poin, waktu itu 100 poin lebih. Terus ya ampun,
salah lagi. Waktu itu saya doa, waktu itu papa saya ngelayani gitu kan. Saya doa di ruang kantornya, Roh Kudus datang, saya sampai nangis. Boleh nggak ya Tuhan doa untuk kesembuhan untuk anak ini? Gitu. Terus waktu itu Tuhan, namanya saya masih kuliah ya, masih muda. Saya keluar gitu ke ruang tamu sambil matanya berlairan air mata, bawa Alkitab gitu. Papi, saya tadi doa, boleh nggak doain kesembuhan untuk anak ini? Gitu. Terus papi ngomongnya boleh. Gitu. Terus yuk kita doa. Terus aku ngomong papi aja yang doa. Gitu. Karena papi saya hamba Tuhan. Saya anak kuliahan. Terus papi saya dengan bijaksana ngomong, enggak. Kamu yang bergumul, kamu yang berdoa, Tuhan yang suruh kamu yang berdoa. Orangnya di situ, saya duduk di sini, gitu saya mau doa Tuhan Yesus, gitu. Mami saya berarti doa, kamu berdoa berdiri di jamaah. Oke, ya udah saya berdiri, saya jamaah anak itu.